Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Moderasi Beragama, tempat di mana kita untuk mempelajari dan memahami betapa pentingnya bermoderasi beragama di antara masyarakat. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perbedaan agama, keyakinan, dan praktik keagamaan yang seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan dari diri kita sendiri rasa pemahaman, rasa toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Tujuan podcast ini yaitu salah satunya untuk mendiskusikan pendapat serta mengembangkan pemahaman tentang agama-agama yang ada di dunia ini, serta menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari berbagai tradisi keagamaan, mengidentifikasikan persamaan, dan menemukan cara untuk saling memperkaya melalui dialog dan kerjasama antar agama. Saya percaya dengan adanya podcast diskusi moderasi beragama kali ini dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perpecahan dan mempromosikan budaya. Baiklah, tanpa basa-basi kita mulai podcast diskusi dialog moderasi beragama kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai moderasi beragama, coba utarakan pendapat kalian masing-masing mengenai moderasi beragama itu sendiri. Menurut saya itu bertoleransi dulu ya. Kalau kita mau bermoderasi beragama itu bertoleransi dan itu kita sikap saling menghargai tentang pendapat orang lain atau keyakinan orang lain. Jadi kita itu nggak harus mendepankan atau membenarkan kepercayaan kita kepada orang tersebut, dan kita juga harus menerima kepercayaan dan apa yang diimani mereka itu kita harus menerimanya. Tapi itu hanya sebatas saling menghargai aja ya. Itu dengan pendapat saja. Jadi moderasi beragama itu usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sifat keberagaman yang ada di Indonesia ini. Seperti halnya kita itu mempunyai suatu kebenaran yang subjektivitas dan absolut antara kebenaran yang interpretasi dan literal. Terima kasih izin menambahkan bahwa dalam moderasi beragama ini terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip wasatiyah, yakni jalan tengah. Kedua prinsip tawasul, yaitu sikap berimbang. Dan ketiga ada prinsip ta'adul atau sikap adil. Ketiga yaitu sikap tawasul, yaitu toleransi dan sebagainya. Dan di dalam moderasi beragama ada beberapa indikator, yaitu yang pertama komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini yaitu indikator yang dimana indikator ini bertujuan untuk mencari tahu bahwa orang tersebut itu bisa menerima bangsa ini dalam ketentuan perundang-undangan Pancasila, yaitu UUD 1945. Terus yang kedua ada toleransi, yaitu di mana kita saling menghargai dan menghormati antar perbedaan di suatu masyarakat. Terus yang ketiga yaitu ada anti kekerasan, yaitu di mana kita tidak boleh melakukan perbuatan kejahatan, yakni secara verbal maupun secara mental. Terus yang keempat ada akomodatif antar budaya lokal, yaitu di mana kita dapat menerima antara budaya lokal di masyarakat. Baik, sudah secara ya kita mengenai dapat moderasi beragama. Menurut saya sendiri, moderasi beragama itu cara pandang kita, sikap atau perilaku kita sebagai masyarakat dengan beragamnya agama yang ada di sekitar kita, itu kita saling menghormati, menghargai, dan tidak ada rasa saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan antar agama. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih implementasi moderasi beragama yang ada di Indonesia? Apakah
menghargai saya, dan saya juga menghargai tetangga saya ketika ada nakalan seperti itu. Di antaranya kita juga bisa mengasih bingkisan gitu ya, bingkisan makanan boleh saja. Yang penting kan kita juga menghargai dia, dia juga menghargai saya, dan kita tidak ikut campur dalam agamanya, kita tidak ikut campur dalam melaksanakan ibadahnya. Kita cuma menghargai saja, kita cuma ngasih bingkisan saja gitu. Ada tambahan dari teman-teman? Ya, kalau menurut saya, implikasi moderasi beragama yang ada di Indonesia sendiri itu sudah terbilang baik ya. Contohnya dalam kemarin yang sempat viral mengenai tradisi tudong dari bisu atau dari umat Buddha yang bisa melaksanakan tradisi tudong itu kan mereka dari luar negeri, dari Malaysia, dari Thailand, bahkan juga dari yang ada yang dari Indonesia sendiri itu berjalan kaki sepanjang puluhan kilometer ke Candi Borobudur itu disambut baik dengan masyarakat Indonesia. Bahkan yang bukan sama agamanya pun ikut menghormati, ikut bersukacita untuk menyambutnya dan membantunya dalam memberi makan, memberi tempat peristirahatan, untuk ya sekedar menghargai agama mereka yang sedang melakukan tradisi. Seperti apa ya? Kita itu dengan adanya perbedaan itu kita bersatu, bukan menjelek-jelekan atau malah menjadi kerusuhan. Jadi di Indonesia ini sudah diterapkan ya. Ya, sudah diterapkan cukup baik. Dan saya juga menambahkan sedikit ya, itu yang pelaksanaan tudong itu juga pas maghrib dan awal kan berarti di kan sholawat ya itu juga yang secara juga bisa bermoderasi pada kita ya. Ya, jadi sudah ada contoh ya dari pemuka agama sendiri ya, yang pemuka agama dari Islam menghargai tradisi dari umat Buddha. Itu ya mencerminkan moderasi beragama di Indonesia. Oke, kan ini sudah diterapkan. Terus saya ingin bertanya lagi mengenai tantangan. Apa sih tantangan dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia saat ini? Kalau tantangan menurut saya itu dari masyarakat sendiri sih, dari kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah sadar bahwa Indonesia itu memiliki banyak agama, banyak perbedaan, itu seharusnya kita semua itu saling bersatu, bukan malah menjelek-jelekan atau membeda-bedakan. Itu yang cukup menjadi tantangan besar, karena kadang dari satu masyarakat yang radikal itu bisa menyebabkan kerusuhan pada masyarakat di sekitarnya. Jadi kurangnya kesadaran. Iya, kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi menambahkan sedikit, jadi di Indonesia itu jangan sampai dari melahirkan sebuah radikalisme kayak sebuah konflik sehingga kita menimbulkan suatu perpecahan negara. Jangan sampai. Atau ada yang tidak Mungkin namanya hanya kurangnya kesadaran dari masyarakat. Oke, jadi saya ingin tanya kepada tentang apa sih peranan media sosial dalam moderasi beragama di masa sekarang? kan kita tahu sendiri ya bahwa media sosial itu kan platform online untuk bersosialisasi. Jadi dari media sosial sendiri kita bisa menyapa teman yang jauh, bisa mengerti keadaan yang belum dapat kita jangkau.
Dan media sosial itu kan jangkauannya sangat luas, jauh, dan apa ya, bahkan kadang ada yang sensitif. Jadi seharusnya media sosial itu dapat dengan bijak memberikan konten-konten yang bagus dan mendukung moderasi beragama. Dari Mas Isan, apa Mbak Zulia mungkin contohnya itu di TikTok ya guys ya. Kalau di TikTok kan kita sudah bisa nih menyebarluaskan tentang apa saja berita apa saja itu, tentang moderasi, entah itu sebagai pelajaran apa aja. Dan jadi kan di TikTok bisa menyebarluas ke seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia tentunya. Dan kita itu bisa menyebarkan moderasi itu dengan bijak di konten-konten di TikTok itu. Dan kita itu juga menerima sesuatu pendapat dari berbagai orang itu jangan menelan mentah-mentah ya guys. Kita itu bisa harus mengolah dulu itu biar jadi kita itu lebih gimana ya guys, berarti lebih bijak lagi ya, seperti itulah. Di media sosial kan kebanyakan orang-orang itu membuat kontennya itu apa? Influencer itu harus mempengaruhi berbagai banyak orang, yaitu perannya influencer itu untuk mempengaruhi dan tidak menjatuhkan semua agama tersebut dan mempengaruhi supaya setiap orang itu bisa tahu bahwa Indonesia itu bukan negara beragama, tapi Indonesia itu negara yang menganut agama-agama dari agama Islam, Kristen maupun semuanya. Agama ini itu bukan berbeda-beda, namun agama ini itu hanya sebatas ajaran-ajaran kita. Namun sikapnya itu harus tetap menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Itu peran dari influencer dari Kalau dari saya sendiri sih, intinya jangan sampai kita itu menyalahgunakan media sosial tersebut. Karena kalau kita menyalahgunakan media sosial dengan sembarangan itu nanti akan muncul masalah-masalah yang negatif, sehingga banyak anak kecil mungkin yang menyebarkan asal menyebarkan masalah tersebut. Iya, kebayang bisa. Dan tentunya itu berarti kalau anak kecil itu harus didampingi orang tua ya kalau melihat konten-konten seperti itu. Jadi harus dibilang. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Wilda tentang radikalisme itu dapat menghambat suatu moderasi agama. Jadi kalau bagaimana kita menghadapi radikalisme itu dalam bermoderasi agama. Jadi cara menerapkan agar tidak terjadi radikalisme di Indonesia itu kan tadi moderasi beragama sendiri itu ada yang namanya jalan tengah. Jalan tengah sendiri itu solusi agar tidak terjadi salah paham radikal serta intoleran. Jadi di Indonesia itu kita harus menciptakan sikap toleran dan menghormati agar tidak terjadi perbedaan yang sekat. Serta kita itu harus menjaga identitas hak milik saudara sendiri. Benar sekali. Terus ini Mbak Putri sama Mas Isan boleh banget menambahkan? Ya baik, mengenai radikalisme yang berbicara, menurut saya radikalisme atau ekstremisme ya yang biasanya muncul itu kan karena sikap dari masyarakatnya yang terbuka terhadap keyakinan lain, dan itu menjadi apa ya, seperti menjadikan masyarakat itu fanatik terhadap agama lain atau perbedaan yang ada. Jadi kita harus memikirkan sikap fanatik itu sendiri, karena ya itu yang menjadi tantangannya. Dan moderasi beragama itu kan mengajarkan kita untuk berimbang, untuk adil, untuk bersikap tengah-tengah, atau ya tidak hanya mengedepankan dari agama sendiri, tapi juga harus menghargai agama. Terus Mas Isan mau menambahkan? dapat kesimpulan
menyimpulkan bahwa cara kita untuk menghindari sikap radikalisme itu jadi bisa saling menghormati, toleran, dan hidup rukun. Dan yang terpenting itu kita bisa menghindari dan menghargai adanya keberagaman dan perbedaan antara agama. Dan yang terpenting kita harus bisa komitmen beragama, berbangsa, itu dengan cara bela negara dan bisa senantiasa menganut ajaran dari agama, dan di mana agama Islam ini rahmatan lil alamin, seperti itu. Dan tentunya juga kita pas waktu kecil itu ya harus mengajarkan sikap toleransi beragama. Bagaimana kita itu dapat meminimalkan konten yang memicu konflik agama? Konten yang memicu konflik agama. Jadi kita harus lebih bijak sih ya dalam bermedsos, terutama untuk para ibu-ibu yang kadang kan kalau lagi sibuk anaknya dikasih HP aja gitu, nggak dipilih dulu apa konten-kontennya. Itu ya lebih baik kalau anak kecil yang bermain HP itu sebaiknya didampingi, terus pilihkan konten-konten yang mendidik gitu biar tidak mempengaruhi si anak kecil. Terus mengenai memicu konflik agama itu kan kebanyakan dari orang dewasa ya, dan bahkan malah dari orang atas. Ya maksud orang atas di sini ya seperti orang-orang yang terkemuka gitu. Malah kadang konten-kontennya, kalimat-kalimat yang diutarakan itu malah yang menyangkut konflik antara agama. Ya itu yang harus dihindari dari kesadaran orangnya, dari kebijakan dalam medsos juga harus penting. Mungkin dari belajar Mas Iksan. Konflik itu kan terjadi karena adanya perbedaan, itu cara untuk minimalisir dari konflik tersebut. Kita itu jangan membatasi antara antara agama yang satu dengan agama yang lain, yaitu dengan caranya itu saat beribadah kita itu jangan mencaci maki, seperti dalam beribadah agama Kristen seperti Natal itu ya kita bisa membantu dan mengamankan dalam beribadah tersebut. Dan kita dalam beragama itu jangan hanya memikirkan diri sendiri dan membuka seluas-luasnya dalam artian mengubah itu kita dapat membantu dan saling bergotong royong satu agama tersebut antara agama yang lain, dan jangan membatasi sekat-sekat perbedaan agama tersebut. Namanya seperti sekat-sekat lah. Jadi kalau bermain media sosial itu kan bisa dijadikan edukasi sebagai pendidikan buat anak-anak. Jadi sebagai orang tua kita harus lebih tadi kan memilihkan mengenai suatu apa itu ya. Kan biasanya kalau anak kecil yang di bawah 3 tahun atau 3 tahun ke atas kan biasanya mendengarkan lagu-lagu ya, itu bisa ditanamkan dengan lagu Indonesia Raya seperti itu biar menanamkan jiwa rasa senang juga. Kalau di sini sendiri kita harus mencoba atau memilah-milah masalah tersebut, tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar kayak anak itu nantinya belajar bersama-sama kalau manusia yang negatif itu seperti apa dan mana yang positif itu seperti apa. Dan juga sebelumnya harus menciptakan kayak memberikan sebuah diskusi sendiri
poin pentingnya ya itu ya bijak dalam bermedsos. Oke, selanjutnya saya mau tanya pada kalian semua kan kita ini sebagai mahasiswa ya. Terus apa sih pentingnya moderasi beragama untuk diajarkan atau diterapkan pemahamannya pada para mahasiswa di perguruan Siapa saya? Peran apa? Peran mahasiswa. Peran mahasiswa itu di dalam kerjaan itu sebagai garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat di lingkungan mahasiswa tersebut, yaitu di mana mahasiswa itu bisa mengumpulkan suatu masyarakat dan membuat acara seperti acara pengajian tersebut diisi suatu ustadz tersebut itu bisa mengedukasi dari masyarakat tersebut akan pentingnya menghargai antar umat beragama dan tidak semena-mena dan tidak fanatik antar umat, dan juga mahasiswa ini penting dalam moderasi karena kan mahasiswa tersebut beranggapan bahwa mahasiswa ini memiliki ilmu yang maksimal untuk bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar tersebut. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya kalau moderasi beragama diberikan di lingkungan perguruan tinggi, jadi tujuannya untuk mahasiswa itu menyebarluaskan sikap moderasi kepada masyarakat. Iya, Kalau saya sendiri bisa menciptakan keharmonisasian atau atmosfer di kampus maupun di masyarakat serta menciptakan klaster kultur Dan juga biar peradaban manusia di sekitar masyarakat di kampus itu biar tidak akan hilang, dan juga kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keromaan yang dimiliki masyarakat kita. Saya ingin mengadakan pertanyaan saya. Apakah ada batasan kalau kita bermoderasi atau itu? Ada batasan. Batasan moderasi itu dalam Indonesia kan negara kultural dan multi agama, itu kita itu boleh mendekati suatu agama itu dalam konteks saling tolong menolong dan saling menjadi menghormati. Namun dalam konteks akidah itu tidak dibolehkan karena sudah melebihi batas dari ketentuan suatu agama tersebut. Seperti itu menurut saya. jadi kalau menurut saya mengenai batasan dalam moderasi beragama, kita cukup menghormati menghargai ada yang perbedaan yang ada di sekitar kita. Namun agama itu kan pasti seorang punya keyakinan, dan dalam keyakinan tersebut kita juga tidak boleh kan menentukan agama lain atau keyakinan lain. Nah di situ dalam moderasi beragama bukan hanya menghormati dan menghargai agama lain atau keyakinan lain, tapi kita juga harus membatasi diri bahwa kita mengikuti mereka, kita menghormati mereka
dalam hal muamalah atau dalam hal lain seperti ya sekedar menghargai, menghormati, menolong atau apapun lah yang tidak berkaitan dengan akidah seperti yang sudah dijelaskan. Karena akidah sendiri itu kan seperti pegangan atau patokan kita dalam memiliki suatu keyakinan. Seperti misalnya kita agama Islam itu kan akidah kita yang mengajarkan untuk melaksanakan sholat, zakat, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Nabi bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita boleh saling menghormati, namun juga kita tetap berpegang teguh pada agama atau keyakinan yang kita yakini. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai berdasar agama, terus menurut kalian siapa sih yang berkewajiban untuk mengembangkan sikap moderasi beragama? Menurut aku ya semuanya ya, semua dari masyarakat itu berkontribusi dalam mengembangkan sikap demokrasi itu. Kalau pemerintah juga bisa mengadakan suatu pengajian atau seminar tentang moderasi beragama itu bisa. Seperti acuan. Kalau misalnya ya benar dia dikatakan dasar dia semua wajib melakukan moderasi beragama karena salah satunya kan harus menciptakan kerukunan, toleransi, dan lain sebagainya. Menurut Mas Ihsan, Dan seperti yang sudah dijelaskan dari kedua teman kita yaitu Mbak Setia dan Mbak Winda, dapat disebutkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa menerapkan moderasi beragama. Yang penting itu pemimpin, pemimpin itu harusnya bisa menjadi contoh dan bisa memberikan edukasi mengenai moderasi beragama tersebut. Dan apabila pemimpin kita baik, maka masyarakat tersebut bisa mengikuti adanya moderasi tersebut. Itu mungkin dari saya. Jadi kalau Indonesia ini kan terdiri dari banyak perbedaan, salah satunya dari banyaknya PPS di Indonesia. Itu berarti semua warga wajib untuk ikut serta dalam pengembangan moderasi beragama. Kalau langsung sebelum aja. Iya, mungkin Kesimpulannya berarti kalau bermoderasi itu kita harus berbeda toleransi terhadap sesama ya. Jangan membeda-bedakan atau mengolok-olokkan sesama kita. dia harus berbuat jarak Dan dapat saling menghargai dan tidak menyinggung satu sama lain. Dan seperti itu mungkin karena Indonesia ini negara multikultural, terdiri dari berbagai keyakinan, ya kita harus selalu menghormati, menghargai, bersikap moderat, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Berarti sekian dari kelompok kami ya, kelompok podcast moderasi beragama.